Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saya kasih andul ya penyegaran. Kalau saya mengatakan apa kabar, katakan alhamdulillah, luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, insya Allah. Ya. Kita mulai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, insya Allah berkah. Ya, oke, baik Bapak Ibu, itu cuma penyegaran ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya yang pertama saya mau maaf kepada Bapak Ibu semua, bukan maksud menggurui, cuma kami sebenarnya mau sharing tentang bagaimana cara menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kebutuhan murid. Nah, sebelumnya itu di sini ada beberapa kebutuhan dasar murid, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebelumnya saya ingin gunakan ini mau menanyakan Bapak Ibu satu persatu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dalam menjadi guru, walaupun ada dari PPL di sini, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak dan Ibu ketika menangani seorang siswa? Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa menceritakan atau sharing dengan pengalamannya masing-masing. Mungkin saya mulai dari Pak Asma. Silakan. Oke, terima kasih. Mengenai pengalaman itu banyak sekali. Hanya saja kalau saya kaitkan dengan pembelajaran seni budaya, itu pengalaman sekaligus ini menyampaikan bahwa beberapa kendala terkait dengan ketika anak-anak praktek itu, ketika anak sudah mengatakan misalkan disuruh berkarya terus mengatakan bahwa tidak ada bakat, itu sudah jawaban yang hins itu, tidak, artinya seakan-akan susah dibantah karena dia mengatakan tidak ada bakat. Nah itu, padahal sebetulnya itu bisa, bakat itu bisa diolah, dan bakat itu sebetulnya bisa dimunculkan. Itu juga yang membuat kita dilema, karena kenapa kata tidak ada bakat itu sebetulnya mereka ingin menafsirkan bahwa saya tidak suka belajar ini gitu. Saya sebetulnya sangat awal mula mendengar kurikulum Merdeka itu saya rasa sangat baik, terutama di bidang praktik. Ternyata yang dimerdekakan itu cuma sebagian mata pelajaran, saya tidak semua, itu menurut saya. Jadi yang paling berkesan di pikiran saya kalau mengajar, ketika anak sudah mengucapkan kata ya karena memang saya tidak punya bakat. Jadi itu adalah hal yang masih ingin saya bicarakan sampai sekarang, bagaimana cara untuk menghilangkan stigma di pikiran anak-anak bahwa bakat itu bisa diolah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asman ya, Pak Asman. Pak Asman ya, Pak Asman. Di sini Pak Asman tadi sangat memberikan kita pelajaran bagaimana ketika siswa itu sebenarnya curhat, saya tidak punya bakat di sini. Di situ kita kadang memberikan motivasi tapi masih down ya Pak. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup. Di sini kita berikan apakah kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, itu pengalaman dari Pak Asman. Artinya anak ini perlu diberikan motivasi yang penting. Ini contoh Pak, contoh mungkin seandainya Cristiano Ronaldo itu mau dikasih suruh menari atau menyanyi mungkin beda anunya. Cuma dia memang bakatnya di sepak bola, alhamdulillah dia temukan bakatnya sendiri.
Eh, ya kemudian apa namanya? Misalnya anak itu sebenarnya berbakat di seni, kemudian dia harus diberikan ruang untuk berkembang di sana, Pak. Dan biasanya kalau dia tidak memiliki bakat, biasanya dia perlu mencari lagi apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Itu pengalaman dari Pak Asman. Mungkin Masya Allah sekali ketika Pak Asman mampu menemukan potensi dari anak tersebut, karena kita lahir itu pasti sudah diberikan kemampuan tersendiri. Saya tanya dulu lagi Bu Hasbiah, bagaimana pengalamannya selama proses belajar mengajar? Ya, terima kasih. Kalau saya sebagai guru, pengalaman saya cukup lumayan banyak juga. Tapi di pengalaman saya menjadi guru itu masih kurikulum K13 ya, masih di karakter, belum bakat minat. Jadi masih sekolah yang menentukan jurusannya, dia masuk di mana, IPA atau IPS. Selama saya mengajar, yang saya dapatkan dari peserta didik itu adalah mungkin karena peserta didik waktu masih kurikulum K13 itu yang masih mengikuti peserta didik itu harus mengikuti, ya, bukan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi ya begitulah, mereka masuk di kelas sekedar saja menggugurkan kewajibannya sebagai peserta didik, jadi ajar, meskipun mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang sudah diajarkan ke gurunya. Karena banyak saya lihat dan saya temukan itu pas dia keluar dari sekolah, dia itu bekerja tidak sesuai dengan basicnya, tidak sesuai dengan basic pendidikannya dulu di SMK. Saya kan mengajar di SMK lama, saya mengajar, jadi di SMK itu ada jurusan otomotif, ada jurusan penerbangan, dan banyak lulusannya itu tidak bekerja di basicnya itu. Ya, dia tidak bekerja di penerbangan, dia malah kerja di ini apa lagi, Indomaret, Alfamart. Ya sebenarnya kalau kita pikir sih tidak ada hubungannya dengan basic pendidikannya dulu di SMK, kan jurusannya penerbangan, dia pergi kerja di Alfamart. Nah itu dengan kurikulum Merdeka ini saya harapkan semoga saja apa yang kita inginkan bersama itu, terutama di dunia pendidikan, yaitu anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya mereka belajar, nanti hasilnya juga sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya kira demikian saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hasbiah. Artinya Masya Allah sekali, terkadang kita tidak tahu bagaimana hidup itu, ya. Artinya kadang kita ambil jurusan ini ternyata di kemudian hari kita akan jadi tidak kita sangka-sangka, kecuali mungkin guru yang harus sesuai dengan jurusannya dan dosen. Nah di sini ada beberapa materi yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kalau di sejarah itu Bapak Ibu ada kayak materi berburu dan meramu, mengumpulkan makanan, dan kita pun hidup ini tentu memerlukan namanya kebutuhan. Kadang berpindah dari desa ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan komponen kebutuhan inilah yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kami sampaikan Bapak Ibu, kadang peserta didik itu ketika misalnya dia bermasalah di sekolah, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah. Apakah misalnya dia broken home atau jadi mungkin kalau ada anak-anak kita yang anak-anak kita yang bermasalah di sekolah, kita cek dulu di rumahnya, kayaknya ada masalah di sana. Mungkin dia juga tidak berani cerita. Nah, disitulah kemampuan kita untuk bagaimana membuat dia bercerita, ini masalah saya. Dan sejatinya sebisa mungkin kita melakukan pendidikan dengan cinta dan kasih sayang.
Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, mendidik dengan hati itu insya Allah akan sampai ke hati juga. Nah kemudian karena ini anak-anak kita itu membutuhkan yang namanya kebutuhan psikologis kenyamanan. Ketika dia nyaman curhat dengan kita, maka anak-anak itu akan mudah sekali untuk mengungkapkan semua apa curahannya. Dan kita sebagai guru memang terkadang kita juga banyak masalah sebenarnya, tapi kita juga harus profesional untuk bagaimana mengarahkan anak ini agar bisa menemukan potensi terbaik walaupun banyak masalahnya. Nah ada juga penguasaan kebutuhan. Di sini pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu terampil. Sama dengan yang disampaikan Pak Asmar tadi. Kadang anak-anak belum mengetahui di mana apa bakatnya, mungkin karena ini belum dicoba Pak. Kalau misalnya dia dicoba, coba kerjakan ini. Salah kau pasti bisa. Coba kerjakan. Kalau misalnya belum bisa, coba lagi yang lain. Kita lihat, mungkin karena pada saat dia kecil dia terbiasa main sama orang tuanya. Seakan-akan mau dikasih lagi sama orang tuanya. Jamin kau yang kerja saya. Jangan masak, jamin saya. Nah itu biasa membuat anak-anak seakan-akan dia tidak punya kemampuan. Dan terkadang anak yang berasal dari keluarga miskin itu dia mampu fight. Kenapa? Semuanya dikerjakan. Kalau kalau dia mampu bertahan. Kemudian ada kebebasan kebutuhan yang akan pilihan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, mereka memiliki pemilihan, kemampuan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada poin kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini berbicara tentang kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita akan membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menjadikannya. Di sini ada pendapatnya dari Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika Anda Bapak dan Ibu masuk di kelas, kemudian anak-anak kita belum senang anunya pasti tidak enak perasaan. Karena apalagi kalau misalnya sudah panas dan lain sebagainya. Ya untuk itu perlu ada diberikan kesenangan dulu kepada anak kita. Bagaimana caranya? Kita lihat situasi dan kondisinya dan tantangan yang dihadapi. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Nah kemudian di sini kita masuk ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu ada sifat kita sebagai guru. Ada misalnya menghukum, pembuat masalah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah sekarang saya ingin tanya lagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman mengajar di antara ini? Ya. Nah, bisa diceritakan mungkin Ibu Hasbil? Ya, itu Bapak. Kalau saya itu di bagian ini pernah saya, tidak sering, tapi pernah. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Sama. Ya, kenapa saya di situ bertindak sebagai guru sebagai penghukum? Begini ya, karena pada saat proses pembelajaran itu kami adakan diskusi kelas. Nah, ternyata ini ada dua orang yang saling melempar kertas dan tidak mau mengaku. Nah, tapi yang berbuat ini laki-laki, jadi saya menghukum laki-lakinya semua. Saya hukum, itu mungkin saya pengalamannya guru sebagai penghukum. Iya, Pak Aswan mungkin ada juga pengalamannya. Baik, terima kasih. Sebagai guru yang baru, tentunya guru sebagai penghukum itu pasti pernah dilakukan. Karena kenapa? Menurut saya, terkadang hukuman itu mampu meredam, meskipun bukan menjadi solusi, mampu meredam kondisi kelas ketika ada di antara beberapa teman-teman yang itu yang menjadi biang kerok sebagai pengganggu. Karena adanya
teridentifikasi sebagai guru penghukum, tapi setelah itu ya pasti kita juga merasa bersalah kenapa tadi saya terlalu seperti itu mengambil tindakan. Kalau guru sebagai teman, saya selalu jadikan teman ketika di luar. Karena kenapa? Di luar itu biar bagaimana tetap, terutama siswa laki-laki itu ditemani main. Terutama saya sebagai orang yang suka di bidang olahraga, ya kita jadikan teman sebagai partner untuk bergaul di luar sekolah. Tapi yang saya lakukan sekarang adalah sebagai mentor, karena yang saya pelajari di kurikulum Merdeka, apalagi di basic praktek itu menjadi media ketika anak-anak ingin mengembangkan bakat di bidang seni. Jadi sebagai mentor saja, apa yang ingin mereka tanyakan itu bisa dijawab sesuai bidang yang kita tahu juga. Iya. Begitu. Terima kasih. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Asmar. Guru sebagai penghukum, mentor, dan kadang sebagai teman, dan sekarang beliau juga menerapkan guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya sama anak-anak yang PPL ini, bagaimana Anda posisi di mana ini kepada adik mahasiswa? Anda sebagai guru penghukum, pembuat masalah, kadang membuat sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya, siapa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau untuk posisi yang ada yang 5 posisi di depan itu, kayaknya saya merasa berada di posisi yang kedua, Pak. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, karena kebetulan untuk PLP ini ada kedua ini adalah pengalaman pertama saya mengajar di kelas, dan kalau selama PLP ini berjalan, pengalaman saya di kelas itu saya belum pernah menghukum. Saya mungkin lebih, kenapa saya bilang saya berada di yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, karena beberapa hari setelah PLP ini saya belum pernah menghukum, tapi pada saat mereka melakukan kesalahan, saya hanya diam sampai mereka merasa bersalah sendiri. Jadi kayak mereka yang saling menegur antara temannya, karena mungkin sudah merasa bersalah sama saya karena saya tidak menghukum, saya hanya kayak perhatikan terus diam, akhirnya mereka merasa bersalah sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama yang di. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau bagi saya selama praktek di SMA ini, mungkin saya berada di posisi yang ketiga. Ya, sebagai teman. Jadi intinya saya merasa mereka saya anggap sebagai teman, begitulah. Jadi tidak terlalu tegang, tapi kita biasa saling interaksi. Gimana kan jelaskan pokoknya sebagai teman lah. Kasih. Ya, kalau ada. Baik, untuk 5 posisi restitusi ini saya di guru sebagai pemantau. Nah, di mana di kelas saya pantau ke anak-anak bermurid yang kalau lagi menjelaskan tetapi ribut, saya pantau saja begitu. Tapi kebetulan tadi mereka kayak sadar sendiri begitu. Kalau saya lagi mantau gitu Pak, ya, jadi mereka tuh diam sendiri. Jadi saya pantau kalau ini lagi ribut ini, jadi saya kayak nanti apa nih mau kasihkan ini anak nanti gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik dari PPL dan Bapak Ibu. Di sini sebagaimana guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sebenarnya kita masih alami ini, Bapak Ibu yang tahun 90-an atau 80-an itu kadang berbasis masih melayang-layang ketika kita diajar oleh guru-guru kita. Kemudian terkadang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kenapa terlambat nak?
kenapa tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau guru-guru di sama-sama 8 bulan 9 bulan itu, wah betul-betul itu berlepas itu melayang. Kami rasakan itu Bapak Ibu. Dan ya itu masih, dan terkadang banyak yang mengatakan wah yang begini banyak yang berhasil ya. Tapi ada juga yang lebih lembut sekarang. Karena sekarang itu ketika kita menggunakan itu lepas orang tuanya keberatan, datang kita berkasus lagi. Nah dulu itu kalau kita lapor sama orang tua malah ditambah sama orang tua. Nah sekarang anak-anak lapor sama orang tuanya, gurunya dimusuhi. Jadi itulah bedanya pola pendidikan. Nah ada juga guru sebagai teman. Artinya di sini guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Biasanya ini biasanya sebenarnya bagus dilakukan bagi siswa yang pendiam Bapak Ibu. Kadang pendiam itu kita tidak tahu mau diapain. Kalau itu yang suka cerewet akan kalah sekali. Kalau itu yang pendiam, kita benar-benar harus mengajaknya berdiskusi dulu, membuka supaya dia terbuka kepada kita. Nah di sini ada juga guru sebagai pemantau, yaitu melakukan pengawasan. Mungkin Bapak Ibu yang sering piket ya, ini yang sering dilakukan ya sebagai seorang pemantau. Kemudian ada juga sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Di sini pemantau ini kita tanya apa kesalahannya, dan siswa sendiri menemukan, oh saya mau begini Pak, misalnya kesalahannya terlambat, ya dia mengerjakan membersihkan WC misalnya, apakah dia membuat rangkuman, apakah membuat puisi atau membuat pantun. Nah itu nah ini posisi kontrolnya Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya sebagai orang guru di sini kita menggunakan sebagai manajer. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini siswa sendiri yang menentukan hukumannya. Biasanya apalagi kalau anak sudah dewasa, saya sebenarnya khawatir karena jujur saja ketika saya sebagai penghukum pernah saya ada pengalaman marahi sama siswa. Saya lihat ada potensinya dia untuk melawan. Tapi ketika dia dilembuti, dia kadang lebih menerima saran itu. Atau kadang yang dilakukan adik-adik tadi, dia cuma lihat-lihati, siswa sendiri dan sadar. Tapi ada memang anak Bapak Ibu harus memang tapi sedikit baru bergerak. Nah, itu biasanya mungkin dari pola pendidikan kita, bagaimana mengatasi proses pendidikan anak tersebut. Nah di sini ada segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Saya punya kasus Bapak Ibu. Di sini ada dalam segitiga restitusi ini kita harus memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Saya punya kasus begini Bapak Ibu. Ada siswa ini sering datang terlambat, kemudian cuma hari-hari tertentu saja, misalnya hari Kamis. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira bagaimana cara menurut Bapak Ibu mengatasi siswa tersebut ini berdasarkan segitiga restitusi ini? Saya tanya dulu sama Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kasus begini, apa yang Ibu lakukan? Misalnya, dia datang di jam apel, misalnya dia tidak datang, hari Kamis dia tidak datang. Apalagi saya lihat di grup itu ada kasus seperti itu. Tiap hari ini dia tidak datang. Ada di kelas. Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti ini, Bapak? Saya tanya dulu mungkin sama Pak Asman dulu. Siswa untuk kasus siswa
tidak datang misalnya di hari Kamis karena takut mau peluk tertentu. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya ini Bapak? Dia tidak datang hari Kamis, saya jadwal hari Kamis tidak datang. Tapi kalau hari lain datang dia. Terima kasih. Kalau menurut saya sistem seperti ini mungkin perlu pendekatan khusus. Itu kita bilang mengajar dari hati, jadi perlu pendekatan dekati lah. Bagaimana apa yang menjadi kendalanya sehingga pada saat kita mengajar atau hari mengajar kita dan siswanya itu tidak datang. Apa yang tidak disuka, berusaha sharing sama siswa. Kira-kira apa yang tidak disuka dari kita ini sebagai gurunya. Karena jangan sampai semua anak di situ satu kelas tidak suka kita. Mungkin karena cara mengajar kita yang terlalu masih menggunakan metode lama. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini bagus sekali apa namanya yang disampaikan Ibu. Ya mungkin terkadang ada siswa ini dia tidak mau datang. Ternyata di hari Kamis itu apakah kalau ditanya mungkin dia pada saat itu dia membantu orang tuanya dia ke pasar, atau mungkin kalau misalnya banyak yang seperti itu terkadang kita harus perlu koreksi diri. Saya ini cuman terkadang siswa tersebut memang perlu ditanya. Betul tadi yang disampaikan Ibu Hasbia. Di sini ada sedikit garis titik yaitu menstabilkan identitas. Kita memvalidasi segala tindakan yang salah. Setelah itu kita melakukan menanyakan keyakinan. Oh, kenapa hari ini dia tidak datang? Mungkin dia tidak suka di mapel saya. Mungkin pada saat mapel saya dia mungkin selalu agak public enemy, maksudnya selalu dikecilkan begitu, atau mungkin dibully begitu, atau pernah dimarahi, baper begitu. Nah, jadi ini anak-anak seperti ini yang perlu melakukan pendekatan khusus bagi saya. Nah, kemudian ini ada beberapa yang kami lakukan Bapak Ibu dari Bu Mega dengan saya. Ini contoh kasusnya ini pada tahap pertama ya silakan Pak. Pada tahap pertama ini kasusnya siswa tidak pakai baju seragam. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Saya tanya dulu kenapa dia tidak memakai baju seragam, karena alasannya dia cuci. Kemudian saya tanya kapan dicuci? Sebelum besoknya sudah sekolah baru kemarinnya baru dicuci ya. Tentu tidak mungkin kering. Nah, kemudian ini membuat anak-anak saya tanyakan lagi. Jadi apa solusinya ini nak? Nah, seharusnya solusinya dia mencucinya lebih awal di hari Senin. Artinya bukan besoknya begitu mau pakai baru dia cuci. Ya mungkin memang terkadang terluput ya Bapak Ibu karena aktivitas kita pergi pagi pulang sore. Nah biasanya kalau terluput dari situ itu biasa memberikan dampak negatif terhadap jadi cara penanganan siswa tersebut ya. Saya tanya alhamdulillah. Jadi apa hukumannya? Saya tanya dia sendiri tentukan hukumannya sendiri. Saya tidak akan mengulangi Pak. Sebagai konsekuensinya dia sendiri menentukan bahwa saya siap apakah dia membuat laporan tentang keseharian dia. Kenapa dia seperti dan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan kalau dia melanggar lagi, dia sendiri tentukan hukumannya apa hukuman yang akan dilakukan. Nah ini Bapak Ibu disiplin positif. Nah seorang guru yang memiliki baik itu harus memiliki kemampuan dalam memberikan budaya positif di sekolah. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering sebenarnya melakukan ini. Mungkin apalagi Bapak Ibu yang sudah pengalaman dari kami, sebenarnya sudah dilakukan berbagai macam karakter siswa yang dihadapi. Terakhir mungkin saya tanya Pak selama mengajar Pak,
pengalaman apa yang Bapak dapatkan dalam menangani siswa misalnya yang ada masalah dan bagaimana menanganinya. Silakan. Selama pengalaman ada. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pengalaman saya dalam menghadapi misalkan ada siswa yang bermasalah, seperti ini misalkan masalah keterlambatan biasanya Pak. Jadi kadang ini anak biasanya kalau jam pertama itu kadang dia terlambat. Biasanya saya lakukan tanya dulu anak ini apa sih kenapa bisa terlambat ke sekolah nak. Terus saya coba tanyakan gimana. Kemudian saya bisa lakukan sebuah kasih motivasi biasanya. Saya kasih motivasi juga. Oh kamu kalau bisa bangun pagi dan sebagainya. Mungkin situ sih biasanya itu yang permasalahan yang anak zaman sekarang Pak yang tentang keterlambatan. Oke. Oke, makasih Pak Sabar ya. Baik, itu mungkin makanya saya bilang tadi apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk di poin segitiga distribusi ini dan sebenarnya sudah dilakukan, cuma tinggal bagaimana pemantapannya dan penanganannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Sekarang kami persilakan Bapak Ibu yang bertanya berdasarkan apa yang kami lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kami hanya butuh sharing diskusi, sharing pengalaman terbaik experience as the best teacher, dan kami cuma sharing juga bagaimana cara menangani siswa seperti ini. Cukup dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih. Pertanyaan saya sebetulnya lebih kepada apa ya? Gini, saya sebetulnya bertanya tentang karakter siswa, karena kalau kita lihat tentang kurikulum Merdeka, sebetulnya tidak ada kurikulum yang jelek sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, kita tahu sekali kita ingin memperbaiki siswa dari segi pendekatan. Masyarakat karakter siswa sekarang itu semakin kesini kan adanya dampak COVID ya semakin tidak terkontrol lagi gitu. Kita menggunakan apa ya, kayak sistem memberikan sanksi hukum. Ya kembali lagi bahwa kurikulum Merdeka sudah tidak menggunakan hal seperti itu. Sebenarnya kita dilema dari segitunya kalau kita menghadapi langsung ke siswa. Jadi semakin dibiarkan, kalau dibiarkan diberikan pendekatan tambah menjadi-jadi. Gitu. Tapi kalau dipikir juga kayu yang sudah terbesar dibengkokkan gampang patah kan gitu. Jadi sebetulnya kita dilema di sini. Seperti apa cara menangani yang baik sebetulnya dalam kelas. Ya, sebelum dijawab sama Bu Mega, saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli terasi. Setiap masalah punya solusi. Mari memperbanyak interaksi. Oke, terima kasih pastinya Pak. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Hasman sesuai dengan apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak kami. Nah, kemarin itu kami juga tanyakan, karena sebagai guru kita itu selalu yang, kalau saya sebelumnya saya itu guru yang pemberi hukuman. Kenapa? Karena biasanya anak-anak sudah dilembuti, diberikan motivasi atau semacamnya. Cuma memang ada anak yang memang mungkin karakternya harus memang diberi sedikit
hukuman supaya dapat berubah. Itu pun kalau berubah. Nah, tapi kalau yang kemarin kami dapatkan itu untuk menghadapi masalah-masalah dalam proses pembelajaran, kami itu diajarkan yang namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Di mana di sini anak-anak dipanggil secara khusus. Mungkin di ruangan yang ini tidak ada orang yang mungkin mendengarkan. Karena biasanya anak-anak semakin banyak orang lihat semakin menjadi-jadi. Jadi mungkin dipanggil secara terkhusus di ruangan mungkin yang tertutup. Kita yang pertama itu menstabilkan identitas. Mungkin kita berikan dulu misalnya semua orang pernah berbuat salah. Begitupun dengan ibu juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi semua orang di dunia ini pernah melakukan namanya kesalahan. Mungkin itu umpan yang pertama yang kata-kata yang diberikan dulu di anak tersebut supaya anak itu menyadari. Terus yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna. Namanya manusia pasti ada yang pernah berbuat salah. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah di tahap ini kita sebagai seorang guru menanyakan, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Pasti kamu punya alasan kenapa hal tersebut kamu lakukan. Nah dengan itu pasti anak tersebut menjawab. Pasti ada alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan biasanya kalau berdua, mungkin itu anak-anak biasa leluasa menceritakan apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Terus yang pada tahap ketiga, nah di sini juga pada tahap kedua kita sendiri menanyakan apa kira-kira solusinya dari permasalahan yang dia buat. Pasti dia mungkin memberikan solusinya kayak kemarin masalahnya kemarin pada saat jam terakhir dia tidur. Bahkan saya bikin videonya itu dia tidur. Alasannya karena pada malam itu main game sampai jam 3. Jadi pada saat pembelajaran di kelas tertidur. Dan itu bukan dibuat-buat, nyata. Karena kebetulan kami punya tugas memang mencari kesalahan anak pada saat proses pembelajaran. Nah, salah satu yang kemarin itu dia ketiduran. Alasannya dengan begitu. Nah, jadi saya bertanya, apa solusinya untuk supaya ini tidak akan terjadi lagi? Nah dia sendiri, kalau misalnya saya terlambat ibu, jamin dikasih ikut nanti pada ulangan ini di mata pelajaran kan. Dan itu sudah ada perjanjian antara saya dan dia. Dan pasti dia tidak akan mengulangi karena dia sendiri yang membuat kesepakatan itu. Bukan dari saya menanyakan apa kira-kira tindakannya. Setelah itu saya kembalikan lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya kembalikan di sini. Saya tanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa sih ke depannya? Nah, dia akan mengeluarkan semua sebenarnya bu begini, mau nggak ini cuma mungkin karena di rumah malas kayak begini, nah begini juga belajarku. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada tambahan dari Pak Rahmat, karena itu adalah konsep yang kami pelajari dapatkan dari proses pendidikan guru penggerak ini, yaitu salah satunya menerapkan segitiga restitusi. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat sempat ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Usman. Memang waktu COVID Pak, memang masalahnya kompleks sekali di situ. Jujur saja, termasuk karakter anak pada saat itu yang paling parah bagi saya. Sehingga 2 tahun itu bisa dikatakan anak-anak perlu bimbingan karakter khusus, sehingga karena pada saat itu tinggal dikasih tugas yang menumpuk berupa novel satu, novel lain, kita paham itu, dan itu merupakan suatu kebiasaan. Belum lagi kalau kita lihat keluarganya bapak ibu, bisa jadi keluarganya kayak dipecat bapaknya, ekonominya menurun, kebutuhan meningkat, otomatis di situ juga kita perlu. Makanya tadi dikatakan Bu Mega perlu ditanyakan apa sebabnya. Bisa jadi yang anak itu misalnya tidak bagus lagi hubungannya dengan orang tuanya, tidak harmonis. Saya rasa ini karena kebanyakan ini kalau ditanya anak dari hati ke hati, dan insya Allah anak itu akan terbuka Bapak Ibu. Dan penting bagi kita
menanyakan jangan di lingkungan banyak orang. Biasa ini berdasarkan pengalaman saya, kalau saya tanya dia di depan dia tidak terbuka. Tapi kalau saya panggil pribadi, senakal-nakalnya dia, terkadang dia terbuka Bapak Ibu. Tapi kita juga harus merahasiakan apa yang disampaikan dengan kita. Kalau anak-anak sudah pegang itu, insya Allah dia akan terbuka apapun itu. Dan ini tadi kita punya komitmen dengan dia, kau harus melakukan perubahan ini. Kita kontrol memang. Dan itu tadi yang dikatakan Pasman, harus menunggu kesabaran Pak. Apalagi anak sudah SMA, kalau dipaksa itu pakai itu. Pakai itu karena dia sudah mendarah ceritanya. Itu mungkin dari saya Pak, dan juga saya kembalikan ke Pak Asman. Terima kasih. Ya, terima kasih atas yang mulia. Saya kira bisa dipahami ya. Hanya saja terkadang memang kalau kita berteori jelas sekali dedikasi sama pada saat 2 tahun lalu kurikulum merdeka disosialisasikan di SMA 4 kalau salah, SMA 4 atau SMA 4 itu teorinya sangat bagus, identifikasi masalah, dicobakan, ternyata dicobakan di beberapa sekolah-sekolah unggulan. Dan jelaslah kalau sekolah unggulan dicoba 80% siswanya baik-baik semua. Artinya penguji itu tidak menguji di beberapa pelosok daerah seperti apa karakter siswa. Tapi saya kira dipahami jawabannya, terima kasih. Memang untuk pendekatan perlu sekali, tapi terkadang kita juga sebagai guru tidak mampu semua mengidentifikasi masalah yang ada pada siswa. Terima kasih. Ya betul Pak. Betul. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sebenarnya ini tantangan bagi kami mengumpulkan Bapak Ibu ya. Itu luar biasa sekali. Karena saya tahu Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mengajar. Kami lihat dulu siapa yang posisi di rumahnya. Alhamdulillah Pak Asman itu sebenarnya sementara pikir sekarang ditarik. Terima kasih banyak Pak. Namanya Pak Sabar juga. Terima kasih Pak Ibu Hasbia. Adik-adik dari PPL juga. Terima kasih atas insyaallah kedepannya kalian akan menjadi guru hebat. Jadi saya mungkin ada dari Bu Mika sebagai penutup. Kami di sini Bu, apa yang kami tadi paparkan adalah kami tidak mengajarkan Bapak Ibu, kami hanya berbagi tentang apa yang kami telah dapatkan di pendidikan guru penggerak, materi konsep yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran maupun breaking yang kami lakukan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, semoga kedepannya kami bisa terus memberikan positif-positif yang lainnya, baik itu dari segi materi, proses pembelajaran, metode-metode apapun yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Ahmad. Jika ada kata atau kalimat yang salah, maka itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Dan jika ada kata atau kalimat yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kalian Bapak Ibu, lebih dari kurang yang dilakukan. Subhanallah wa bihamdi, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu banyak juga yang menjadi guru penggerak nanti. Bisa akan dibuka angkatan 12. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.